From Seven Chatsworth Water Chat, let's chat! Hai semua, selamat datang di Water Chat, podcast KBRI Singapura. Tempat kita membahas topik yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai. Saya Rizky Kusumastuti, dan hari ini kita akan mendengarkan sisi lain dari sosok pendidik inspiratif, yaitu Kepala Sekolah Indonesia Singapura Samuel Kuriake Balubun. Kita akan bicara mengenai perjalanan beliau, seorang putra Maluku yang memulai karirnya sebagai guru di Tual, Maluku. Juga tentang semangat dari timur, tantangan dan kebanggaan menjadi kepala sekolah di negeri orang, serta bagaimana menjaga jati diri keindonesiaan di tengah lingkungan global. Ini bukan sekedar wawancara, apalagi bincang-bincang belaka. Ini adalah perjalanan, dan Anda resmi ikut serta. Lahir di Ohoel, Maluku pada 7 Juli 1974, Samuel Kuriake Balubun tumbuh dalam lingkungan sederhana dengan semangat besar untuk belajar dan mengabdi. Perjalanan pendidikannya dimulai dari sekolah dasar di kampung halamannya hingga menempuh studi di Universitas Patimura Ambon dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Terbuka. Sebagai guru, ia memulai karirnya di Tual, Maluku hingga dipercaya menjadi kepala sekolah SMA Negeri 5 Tual selama 8 tahun. Tak hanya itu, pengalaman internasional juga pernah diraih ketika ia menjadi exchange teacher di Alice Springs School of Language, Australia. Kini perjalanan panjang itu membawanya ke Singapura. Sebagai kepala sekolah Indonesia Singapura, ia mengemban amanah besar, tidak hanya memimpin lembaga pendidikan, tetapi juga menjaga semangat keindonesiaan di tengah masyarakat multikultural. Baginya, menjadi pendidik bukan sekedar profesi, tetapi panggilan. Panggilan untuk menyalakan semangat belajar, menumbuhkan karakter, dan menjaga jati diri keindonesiaan dimanapun berada. Pak Sam, selamat datang di studio Arta Suara KBRI Singapura, dan selamat datang di Water Chat Podcast KBRI Singapura. Terima kasih banyak telah hadir di episode kali ini, Pak. Episode kali ini tuh bisa dikatakan agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi seperti biasa Water Chat itu episodenya selalu inspiratif. Pak Samuel kita kenal sebagai kepala sekolah, ya, Sekolah Indonesia Singapura, sekolah tempat anak-anak Indonesia menempuh pendidikan di Singapura. Tapi tidak banyak yang tahu nih kisah Pak Samuel gitu ya. Kisah Pak Samuel yang dari bagian timur Indonesia bisa sampai ke Singapura, Pak. Nah, Pak, boleh diceritakan sedikit, Pak, tentang latar belakang Bapak, kota kelahiran atau bagaimana masa kecil Bapak dulu di Maluku? Terima kasih ya. Jadi saya itu lahir dan tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana. Ayah saya sebenarnya juga berkecimpung di dunia akademik. Beliau berkuliah di Bogor di ITB dulu, di angkatan pertama kedua, tapi karena situasi bangsa pada saat itu beliau memutuskan untuk hijrah dan akhirnya menetap di kampung. Oh, I see. Ya, dan kami itu tumbuh dalam keluarga petani yang punya cita rasa akademik. Jadi budaya belajar berbahasa Inggris dari rumah sejak kecil itu udah mulai tumbuh. Oh, oke. Menarik nih, petani tapi berbudaya akademik. Iya. Oh, ini menarik sekali. Jadi itu kita lihat dari figur bapak saya. Jadi kebiasaannya kalau pulang kebun kan selalu ada 5-10 menit beliau sempatkan untuk baca. Oke. Dan selalu ketika misalnya kami itu ke kebun atau ke laut melaut, akan ada kesempatan di mana beliau mengajak bercerita, berkomunikasi secara sederhana dalam bahasa Inggris, kadang juga dalam bahasa Jawa yang sederhana seperti itu, karena beliau bisa berbicara dalam beberapa bahasa. Oh, keren banget. Dan itu punya pengaruh yang kuat terhadap sikap akademik kami di keluarga kami. Oh gitu, karena jadi sejak kecil ya Pak, sejak kecil memang diajarkan
oleh Bapak gitu ya, Iya. berbahasa Inggris. Iya. betul. Tapi itu tidak umum sebenarnya ya di masa itu Iya, ya. inovasi memang. Iya. Oh, itu keren banget Pak. Iya. Apa namanya? Saya sendiri nggak bayang ya Pak, di masa itu sudah ada orang yang terpikir mengajarkan anak-anaknya berbahasa Inggris gitu. Iya. Apalagi bisa dikatakan itu bukan di kota, Betul. gitu ya, bukan di betul. kota. Jadi karena didikan ya, bisa Iya. dikatakan didikan orang tua seperti itu, apakah hal ini yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang guru? Atau ada apa ya? Ada inspirasi lain Pak? Kenapa ingin jadi ini Iya, seorang jadi guru? saya itu di desa ya, di kampung kami itu cuma ada SD. Kemudian setelah menamatkan SD, saya lanjut ke SMP dan SMA di Kabupaten Maluku Tenggara. Oh, berarti keluar ya? Ya, dari harus Maluku. merantau Iya. dengan motor itu sekitar 2,5 jam berlayar lagi. Iya, karena wilayah Maluku itu kan wilayah Iya, kepulauan ya. iya betul. Jadi saya mesti merantau, belajar untuk sekitar 6 tahun jenjang SMP dan SMA Iya. di Kota Tual. Setelah itu baru kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Patimura di Kota Ambon, Iya. yang kalau ditempuh dengan penerbangan sekitar 1 jam 30 menit. Kalau dengan kapal laut biasanya sekitar 1 hari setengah. 1 hari 9 jam. Satunya 1 jam setengah, satunya Iya. 1 hari setengah. Ya, Itu pilihan yang kita miliki. ya, itu dalam keluarga apakah hanya Bapak yang merantau untuk sekolah keluar dari kampung, atau mungkin saudara lain ada? Kami itu berlima ya, kakak Iya. beradik, dan semua kakak beradik kami walaupun dengan keterbatasan sebagai petani, yang sangat menginspirasi itu bapak dan ibu kami bisa memfasilitasi kami berkuliah sampai semuanya menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Lima Lima kakak bersaudara beradik. Iya. kuliah. Jadi berarti kalau tadi Bapak sampaikan harus merantau keluar kampung untuk menempuh jenjang SMP, SMA, ya dari kecil itu ya. Iya, betul. Jadi itu mungkin hal yang menempa mental kami untuk survival, untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan dan lain-lain. Tapi itu luar biasa sih Pak, saya dengernya. Iya. Jadi karena terinspirasi oleh orang tua. Iya, Maksudnya iya. kan karena didikan Bapak tadi Iya. ya. Itu memang mindsetnya Bapak dari awal memang sudah saya pengen jadi guru gitu. Apa sudah seperti itu? So, saya memilih prodi bapak saya itu mulainya pingin saya tuh kuliah ke Manado, jadi pendeta. I see. Tapi saya itu malah memilih program studi bahasa Inggris. Oke. Not to be a teacher, Oh. tapi pinginnya punya pengalaman bekerja di luar jauh dari tanah air. Oh, sudah ada pemikiran seperti itu ya Pak? Sudah ada pemikiran seperti itu. But then at the end of the day ada situasi yang kemudian membuat saya memilih kembali menekuni jalur profesi sebagai guru. Oke. Ya. Jadi malah asalnya itu lebih kepada pokoknya saya mau keluar seperti Ya. itu. Makanya kan apalagi bahasa Inggris bisa dikatakan bahasa Pada yang saat sangat itu memang yang penting sangat sekali, penting ya. gitu. Iya. Istilahnya kalau memang mau maju kuasai bahasa itu gitu Iya. ya. Katakanlah kalau ke Manado dengan keadaan pertimbangan situasi ekonomi keluarga, it's kind of like impossible. Lebih Oke. mungkin dan terjangkau kalau ke Ambon di Universitas Patimura. Oh, itu jadi pertimbangannya prodi lebih itu, ke ya. lebih ke situasi saat itu. Iya, Kemudian iya. dari segi jarak juga Juga lebih dekat ya. Ya, oke, lebih dekat. Nah, Pak Sam, kalau saya tidak salah mengetahui, memulai karir sebagai guru di Tual. Betul. Ya, di Tual, Pak bisa nggak ceritakan nggak Pak pengalamannya jadi guru di Tual itu kan? Ya istilahnya bukan kota ya Pak ya. Iya. Tentu fasilitas sekolah tentu sangat terbatas, sangat berbeda dengan di kota. Bisa diceritakan sedikit Pak? Jadi dalam perjalanan waktu Kota Tual yang mulanya jadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Iya. itu dimekarkan. Oh, Dan dia jadi kota dengan dipimpin wali kota, dan itu memacu perkembangan kota kita. Jadi memang walaupun kita tuh kota kepulauan ya agak jauh dari kota provinsi. Iya.
Saya lihat di peta soalnya. Iya. Jadi kalau dilihat di peta gimana betul. Iya. So pada saat saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, Iya. itu betul suatu tantangan yang saya rasakan sangat luar biasa. Pertama, ini SMA yang baru berdiri di pusat kota, semacam kawasan CBD. 50 meter dari sekolah itu kita dihibahkan oleh pemerintah kota waktu itu ya. Ya. Itu gedung SMP yang sudah berusia sekitar 50 tahun. Oh, udah tua. Ya udah tua sekali, kaca-kacanya udah pecah, pintunya gak ada, segala macam. Karena lahan wilayah kota kita kan sempit, Iya. mencari tanah itu udah susah. Jadi itulah yang dihibahkan oleh Pemkot. Oke. Nah, yang menantang adalah gimana memastikan bahwa sekolah ini dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu pilihan warga Kota Tua. 50 meter dari sekolah kita, karena dia di CBD, kawasan CBD, 50 meter dari sekolah kita tuh ada SMA Negeri 1 Tual yang siswanya tuh 1.500-an, sekolah favorit. Banyak. Ya, 100 meter ada SMA Kristen, sekolah-sekolah yang berdiri dengan fasilitas, dukungan sumber daya guru, sekolah swasta. SMA fasilitasnya juga ya lebih maju. Sementara kita didirikan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ketika saya di situ, siswanya ada 70 orang karena saya ambil. Oh, beda-beda sekali dengan yang tadi. Ya, kita punya siswa 70 orang, ada 3 kelas. Oke. Ada 5 guru, semuanya guru honor semua. Oh. Nah, Ibu bisa bayangkan kalau sekolah kita itu, sekolah negeri itu sumber pendanaannya cuma kan dari dana BOS. Iya, betul. Sehingga kemampuan sekolah untuk mendanai guru honor itu sangat terbatas. So, dengan keterbatasan sarana prasarana sumber daya guru, ini betul menjadikan suatu challenge, tantangan bagi saya. Gimana nih saya bisa angkat sekolah ini jadi salah satu pilihan sekolah terbaik. Dan itu kemudian melahirkan berbagai terobosan yang coba saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman, sehingga saat ini di Kota Tua, SMA Negeri 5 Tual itu menjadi salah satu pilihan sekolah favorit di Kota Tua. Keren banget. Tapi itu anak-anaknya sendiri gimana Pak, yang ada di sekolah itu? Bagaimana Bapak membangun semangat mereka? Ayo, meskipun kita mungkin fasilitasnya kurang dibanding sekolah yang di kiri kanan, kita masih bisa berprestasi. Waktu itu Bapak gimana tuh membangun semangat mereka? Ya, karena kan mungkin ada yang merasa ya ngeliat kiri kanan gitu, ini lebih bagus, itu lebih bagus, apa ini kok sekolah saya kurang gitu misalnya. Saya mengajak pertama teman-teman guru dulu berefleksi. Jadi saya bilang kita itu mesti menyadari potensi sumber daya yang kita miliki dan apa saja yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Strategi pendekatan pembelajaran mesti kita benahi. Yang pertama, kita mesti pastikan bahwa semua anak-anak yang telah dipercayakan oleh orang tuanya datang bersekolah di sekolah kita dilayani kebutuhan belajarnya dengan baik. So tidak boleh ada jam mengajar yang kosong. Itu pertama. Kemudian kita juga mesti memanfaatkan media sosial. Semua guru, teman-teman waktu itu udah punya Facebook, tapi lebih banyak ke postingan individu, pribadi. Saya bilang sekolahlah kebun kita, bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Jadi memanfaatkan resource yang ada dulu ya. So kita mesti memanfaatkan media walaupun itu pribadi untuk memberikan semacam pertanggungjawaban publik. Kayak gini loh layanan belajar di sekolah dengan berbagai keterbatasan yang ada. Jadi lebih menarik orang. Ya, untuk meyakinkan orang tua warga sekolah di sekitar situ bahwa kita berbenah, tidak bersedih dan berkesah dengan keterbatasan, tapi kita siap untuk mengambil ini jadi tantangan untuk lompatan yang lebih besar. Dan puji Tuhan pada tahun ketiga, siswa kita yang mulanya 70 orang berkembang menjadi 300 orang. Banyak banget. Jadi saya juga mulai berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana, kualitas sarana prasarana. Jadi saya mulai perbaiki data dapodik kita, kemudian saya ajukan proposal ke Kemdikbud waktu itu ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita mendapatkan dukungan prasarana yang bagus sekali. Jadi hampir selama 7 tahun saya di situ, 8 tahun itu, hampir setiap tahun sekolah kami selalu mendapatkan bantuan.
Sehingga semua sarana fasilitas labnya ada 4, udah lengkap. Wah, keren. Kelasnya Keren, udah keren. lengkap, ruang gurunya semuanya udah terbagus. Jadi itu jadi pilihan nomor 2 lah sekarang di Kota Tua. Oke. Wah, seru banget nih dengar ceritanya Pak Sam. Iya. Tapi kita break dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi Pak cerita serunya Siap. setelah segmen ini. From Seven Chats World, Water Chat, let's chat. Nah Pak, tadi di segmen sebelumnya saya aja udah ngerasa wah seru banget ini cerita-ceritanya Pak Sam. Iya. Dari mulai waktu apa yang menginspirasi Bapak jadi guru, kemudian sedikit pengalaman waktu menjadi kepala sekolah di SMA 5 Tual ya Pak ya. Nah, sebelum Bapak ke Singapura dan itu menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Tual itu Pak, dan cukup lama Bapak sampaikan sekitar 8 tahun ya Pak ya? Iya. Sekitar 8 tahun, tapi sebelumnya Bapak kalau tidak salah menjadi wakil kepala sekolah juga ya? Iya. Tapi di SMA 1? Betul. SMA 1 Tual, SMA Negeri 1 Tual. Nah, di 2 posisi itu Pak, apa yang Bapak banyak pelajari selama menjabat itu di 2 posisi itu Pak? Ya, yang pertama sebagai wakil kepala sekolah ya, saya bertugas membantu kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan, membangun kemitraan dengan mitra kita. Yang pertama itu komite sekolah, kemudian pemerintah daerah, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat. Hal yang penting yang saya dapatkan dari kepala sekolah saya waktu itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang hangat, yang penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa adanya batasan-batasan, yang dengan tetap menjaga batasan-batasan yang jelas antara kinerja dan profesionalisme serta tanggung jawab, sehingga semua teman-teman yang ada di tim kita itu betul merasa bagian dari suatu sistem kerja yang besar yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi sekolah kita, mewujudkan visi dan misi sekolah. Saya belajar tentang kerendahan hati, menerima saran dan masukan. Kadang-kadang Itu nggak diminta. gampang, Pak. Ya, kadang-kadang Apalagi diminta. mungkin dari orang tua ya. Ya. Karena orang tua mungkin udah agak emosi Udah dulu. senior. Sejauh ini Bapak Kepala Sekolah kita itu memang udah senior, Iya. tapi cara komunikasinya itu yang membuat diri kita tuh merasa sangat dihargai. Oh, oke. Selalu aja dia menyapa kita itu dengan sapaan adik. Oh, Jadi ada semacam sense of family. iya, gitu. iya. Rasa Tetapi kita kekeluargaan. tetap juga menjaga rasa Ya. profesionalisme ya. Jadi misalnya saya diminta, Pak Sam tolong buatkan satu surat undangan lah untuk rapat besok. Saya Ya. siapin surat undangannya, dikasih ke beliau, dibacain. Pak Sam tolong nanti ini diperbaiki jadi. So kita belajar bagaimana untuk menerima masukan, mengikuti Ya. petunjuk dan lain-lain. Itu membantu saya mempersiapkan diri untuk tumbuh menjadi semakin lebih bagus. Nah, waktu jadi kepala sekolah, nah itu kan tadi kan wakil kepala sekolah. Nah, Ya. nah ini kan kemudian Bapak berganti nih Ya. posisinya, pindah ke SMA 5 Tual, Ya. menjadi kepala sekolah. Nah, itu kan berarti tadi nilai-nilai itu Bapak bawa. Nah, Betul. itu selama menjadi kepala sekolah, Pak, kan tentu pengalamannya juga beda lagi. Nah, Ya. ini ketika Bapak memimpin itu apa yang Bapak pelajari dari posisi Bapak ketika itu sebagai Ya. kepala sekolah? Jadi ketika sebagai kepala sekolah saya menyadari betul bahwa menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap semua guru kita dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman lingkungan keluarga dan lain-lain, itu penting sekali. Perlu untuk memastikan bahwa para guru dan warga sekolah kita tuh merasa dihargai, sehingga setiap kali ada pencapaian yang mereka dapatkan, Ya. perlu ada pengakuan, pujian. Kadang-kadang dalam upacara saya ucapkan terima kasih dengan ucapan semangat yang memotivasi mereka untuk terus berkarya. Pada level tertentu, walaupun sekolah kami waktu itu masih kecil dan Ya. waktu itu saya mulai memberikan apresiasi yang lebih besar itu ketika kita mulai bergerak sebagai sekolah penggerak.
Oke. Jadi ketika Kemendikbudristek itu mencanangkan program sekolah penggerak, saya Ya. tantang guru-guru. Saya minta semua guru mengikuti seleksi sebagai guru penggerak. Kalau ada yang lolos, saya pastikan kita akan berikan hibah 1 laptop. Wah, Core i7 standar kita di SM5 harus selalu Core i7. Kemudian dana insentif untuk mendukung. ada rewardnya ya. Ada rewardnya. Untuk lebih semangat Ya, ya. dan itu akhirnya memicu teman-teman. Iya. Jadinya banyak yang tanya, wah Kepsek itu dana bosnya kan cuma 800 jutaan. Iya. Setengah dari dana bos itu untuk honor guru. Terus lalu mau kasih laptop gimana coba? But then it's about goodwill Iya. dan komitmen untuk membangun mutu. So dengan begitu saya berhasil mendorong ada 9 guru kita di SMA 5 menjadi guru penggerak. 9. Dan mereka semuanya mendapatkan 9 laptop Core i7. Wah. Jadi kemarin Wah, keren banget. jadi saya bilang ini mesti kita publikasi. Paling tidak kita bukan cuma berdampak dalam lingkungan belajar, tapi kita juga posting sehingga berdampak keluar. Siapa tahu ada teman-teman kepala sekolah yang lain yang juga melihat hal itu sebagai hal baik, Iya. sehingga mereka terinspirasi untuk juga mendorong guru-gurunya mengembangkan diri. Iya. Kan Luar biasanya Pak Wali Kota kita waktu itu juga Sampai termotivasi. sampai ke Sampai wali kota. Aduh. Jadi pada tahun kedua program guru penggerak itu, Iya. Pak Wali Kota memberikan juga apresiasi kepada semua guru yang lolos seleksi Iya. guru penggerak dengan laptop dan dana insentif persis seperti yang kita lakukan di SMA 5. Oh wow, itu keren banget. Dan teman-teman guru pada senang. Jadi guru-guru kita di SMA 5 itu ada yang dapat sampai 2 laptop. Dapatnya dari pemerintah kota. Iya, karena awalnya dari sekolah, Iya, rewardnya iya. adalah juga laptop dan insentif. Iya. Kemudian karena Pak Wali Kotanya Pak Wali juga Kota melihat bahwa memberikan- ini hal yang baik, beliau mendukung dan memberikan hal yang sama. Aduh, yang keren Iya. banget. So, itu hal yang senang sekali saya waktu itu. Itu jadi salah satu cara Bapak membangun Motivasi, semangat gitu ya, kerja, semangat dan- kerja iya. dan juga budaya ya, budaya Ya, di sekolah, budaya kerja. budaya kerja di sekolah. Terkadang saya berikan mereka tugas. Ketika gitu? udah Oke. lain-lainnya saya bilang, kalau boleh besok saya dapat ya. Tapi kalau belum saya follow up, ada kendala nggak? Apa yang mesti kita lakukan? pantau Iya, ya. saya pantau, saya pastikan kalau ada hambatan gimana kita mengatasinya. Jadi bisa tetap on track target kinerja kita. Oke Pak, itu tadi keren banget sampai ke tingkat wali kota ya, Iya. bahkan termotivasi. Iya. Nah, Pak Sam juga banyak tadi Pak Sam juga sudah sampaikan bahwa Bapak menantang dia guru-guru untuk mengikuti seleksi tadi guru penggerak, mengikuti program sekolah penggerak juga. Bapak juga kalau tidak salah mengikuti berbagai lokakarya kepemimpinan pendidikan mengenai pendidikan ya dari kementerian terkait. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa sih Pak dampak nyata dari program-program itu tadi? Yang pertama tadi kan sekolah penggerak, kemudian berbagai program yang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, jadi untuk pengembangan kapasitas sumber daya guru di sekolah kita itu saya pertama mulai memotivasi itu dengan konsep leading by example. Jadi sebelum saya memotivasi guru-guru saya untuk mengikuti lomba di tingkat nasional termasuk lomba seleksi guru penggerak dan lomba-lomba lain itu saya ikut juga. Oh, jadi Bapak dulu? Ya, saya dulu ikut seleksinya sebagai calon kepala sekolah penggerak. Oh, nah, setelah saya udah lolos, saya udah jadi kepala sekolah penggerak. Tapi kalau nggak ada guru yang membantu menggerakkan sekolah kita, gimana sekolah kita bakal maju? Ayo seleksi guru penggerak. Jadi nggak bisa kepala sekolahnya aja? Iya, jadi nggak bisa kepala sekolahnya jadi kepala sekolah penggerak. Iya. Tapi kalau gurunya nggak bergerak ya stagnan lah kita. Saya seleksi. Betul. Makanya teman-teman semuanya pada ikut. Jadi hampir semua guru kita ngikutin seleksi guru penggerak itu. Tapi ya begitulah seleksi ya. Jadi 9 aja yang lolos selama program itu berlangsung dan mendapatkan. 9 itu udah. Itu kekuatan yang luar biasa. Itu, Pak. Dan dampaknya untuk guru penggerak itu memang ketika mereka selesai mengikuti program, itu cara berpikir, sikap kerja, komitmen dan dedikasi mereka itu betul berubah, sangat meningkat. Jadi saya itu
Jadi ini saya juga tertantang gimana saya bisa mendukung mereka untuk berakselerasi. Gitu. Jadi saya lalu berusaha untuk membuat beberapa program. Nah, salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka itu kita mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu artinya bahwa semua data tentang siswa kita itu harus handy. Jadi kayak belajarnya, minat, bakat, harus tahu ya. Mulanya itu data kita tuh kan dia dalam bentuk hard copy, print out, dan selalu tercecer. Jadi saya pikir, gimana nih supaya saya bisa membantu para guru kita. Saya desain masih belum digitalisasi. Saya desainlah satu aplikasi yang di situ bersih semua data siswa kita per kelas dengan gaya belajarnya. Sehingga ketika teman-teman guru itu udah mau membuat perencanaan pembelajaran, dia tinggal klik aja di HP-nya, plok, muncul data siswa, profil kelasnya, segala macam. Jadi pembelajaran di kelas itu betul sesuai dengan gaya belajar. Yang visual mereka akan nonton, kemudian baru praktek. Yang kinestetik ya akan ada prakteknya dulu. Gitu. Tiap anak berbeda. Tiap anak berbeda. Jadi keunikan anak itu yang betul-betul kita garap di situ. Dan kita survei juga gimana anak-anak berefleksi dengan pembelajaran. Dan mereka betul-betul menikmati hasil belajar. Jadi selain itu untuk guru, Bapak juga mendengarkan masukan dari anak-anak setelah itu dijalankan Jadi dengan pelatihan-pelatihan itu, saya sebagai kepala sekolah itu bukan cuma melaksanakan fungsi manajerial aja, tetapi peran saya itu meningkat jadi pemimpin pembelajaran. So saya harus memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas kita itu selaras dan mendukung tumbuh kembang murid kita secara holistik, secara optimal. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan, nah kita lebih mudah mengambil keputusan untuk meletakkan arah dan tujuan program sekolah berbasis data sesuai dengan hasil asesmen nasional yang ada dalam raport sekolah kita. Jadi betul-betul pelatihan itu memperlengkapi dan memperkuat keterampilan manajerial dan juga kemampuan berkolaborasi di sekolah kita. Nah, saya juga bisa menciptakan komunitas belajar para guru. Oh, komunitas belajar untuk guru? Iya, walaupun kita udah selesai kuliah, betul. Tapi kan dinamika kelas itu kan berkembang setiap saat, ada situasi yang berbeda. Dan pendekatan yang mungkin dipakai oleh satu guru pada konteks tertentu mungkin pas, tapi di guru lain mungkin agak unik. Iya, karena situasinya juga berbeda. Jadi kita ciptakan forum itu sehingga teman-teman guru bisa saling berbagi, share. Jadi itu kita lakukan sebagai satu tradisi di sekolah. Jadi teman-teman ketika sudah selesai jam belajar, kita tahu akan ada 1 jam yang kita harus kayak saling ngasih input juga ya. Kadang-kadang saling berkunjung, mengobservasi kayak gitu. Jadi konteks nuansa akademiknya itu tumbuh dan terasa sekali. Rasa tanggung jawab di antara teman-teman itu juga betul-betul sebagai tim itu kompak sekali. Aduh, keren banget ini dengernya Pak. Tapi saya dengar juga Bapak pernah jadi exchange teacher ya Pak, exchange teacher di Australia. Bisa diceritakan nggak Pak pengalamannya waktu di sana itu? Kayaknya ini menarik sekali nih, Bapak udah pergi ke luar negeri nih. Tercapai nih Bapak cita-citanya. Betul. Begitu kan, saya juga kemudian setelah diikuti seleksi, itu program Kasmen waktu itu ya. Jadi ada 3 provinsi yang mengirimkan perwakilannya. Jadi ada dari Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah itu semacam sistership school, program dengan Darwin. Dan kebetulan saya ditempatkan di Alice Springs di Central Australia. Walaupun itu negara bagian dari NT ya, Northern Territory. Nah saya ditempatkan di Alice School Language Center, School Language Center. Nah di situ kita kemudian berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Karena di sana bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh siswa. Jadi kita perkenalkan bahasanya dan juga unsur budaya yang ada di situ. Nah, ini suatu pengalaman yang luar biasa. Waktu itu hanya Bapak. Maksudnya tadi Bapak sampaikan dari Bali ya, Bali Manado.
Bali Bali. dan NTT. Oh, Bali, NTT, dan Bapak Dan sendiri. Maluku. Ya, oke. Nah, itu berarti 3 orang ya, Pak ya? Ya. Itu apakah di sekolah yang sama atau Dan di mereka, sebelah? kalau saya di Alice Springs di Central Australia, Mhm. kemudian teman dua lainnya itu di Darwin. Oh, Itu oke. ternyata. Oke, terus apa namanya, waktu itu bareng sama ini nggak Pak? Apa namanya, dari negara lain ada juga nggak Pak? Ada teman-teman yang dari, saya ingat waktu itu dari Jepang, ada si Oh, teacher oke. dari Jepang, dan juga dari Meksiko. Oh, jadi bukan cuma dari Indonesia ya, jadi ada cuma dari beberapa Indonesia. negara lain. Ya. Kayaknya apa ya? Terus ketika di situ berarti apa yang Bapak apa ya rasakan, bertukar apa ya? Mungkin sharing cerita bersama teman yang tadi dari Iya. negara lain gitu. Iya. Apa yang Bapak dapatkan? Gitu. Memang yang saya dapatkan bahwa memang Berarti itu setiap apa? Berarti itu semua guru ya? semua Jatuhnya? guru Oke. ya, betul. Dan setiap negara memang punya polisi Iya. dan juga punya strategi pendekatan terhadap bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi dengan dukungan mengirimkan tenaga guru Iya. seperti itu datang ke Australia misalnya, itu bagian dari komitmen untuk juga membangun rasa saling memahami antar negara, membangun global citizenship mind di Iya. kalangan para siswa kita ya. Saya kira itu ya. Oke Pak, itu tadi seru sih dengar ceritanya Pak Samuel mengenai berbagai hal yang telah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah di TUAL. Kita akan lanjutkan Pak di segmen berikutnya, cerita mengenai dari TUAL ke Singapura. Ya. From Seven Chatsworth, Worth a Chat. Let's chat! Oke Pak Sam, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dengar, saya tak simak, sudah dengar cerita Bapak mengenai bagaimana atau hal-hal yang Bapak lakukan ketika Bapak menjadi kepala sekolah di TUAL, Maluku. Nah, sekarang Bapak di Singapura, dipercaya sebagai kepala sekolah Indonesia Singapura, dan itu pasti sangat berbeda. Posisi Bapak sekarang pasti penuh dengan apa ya, tantangan bisa dikatakan ya. Nah, bagaimana Pak? Kita juga penasaran sebenarnya, bagaimana nih prosesnya Bapak dari TUAL hingga nyampe ke sini, ke Singapura menjadi kepala sekolah. Baik, terima kasih. Jadi saya tuh sebenarnya nggak kepikiran bakal harus bertugas keluar ya. Jadi di sekira bulan Mei tanggal 5 itu kami menerima undangan dari Kemendikbudristek Biro SDM. Kita diminta untuk mengikuti itu berarti 2024 ya, Mei 2024, mengikuti diskusi tentang rencana seleksi kepala SLN. Jadi yang diundang untuk mengikuti diskusi itu adalah para kepala sekolah juara tahun 2022 dan 2023 untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dan juga para kepala sekolah penggerak yang oleh kementerian kita dianggap udah the best lah. Jadi ada sekitar 120 orang yang diundang di room itu. Jadi kita meeting secara daring dan disampaikanlah persyaratannya, tahap-tahapan seleksi dan lain-lain. Dan kita diminta kalau berminat itu mengumpulkan berkas persyaratan paling lambat tanggal 13 Mei. Which is karena kegiatannya di tanggal 8 ya. So kita punya sekitar 3-4 hari. So itu betul-betul sangat menantang. Karena pertama saya itu perlu surat izin atasan. Oke, saya bilang, Bu, boleh nggak saya kalau saya kan atasan saya kan ada kepala dinas di provinsi, which is 1,5 jam penerbangan ke Ambon. Nah, boleh nggak pakai izin dari kaca majalah kepala cabang dinas? Boleh. Tapi itu untuk sementara, harus kepala dinas. Oke, ya udah. Akhirnya saya coba lengkapi dokumennya dan dikirim. Kemudian di awal bulan Juni dari seleksi administrasi itu diumumkanlah bahwa ada 42 atau 48 yang
memenuhi syarat administrasi untuk Iya, oke. lanjut ke tahap berikutnya. 48 ya Pak, Iya. oke. Setelah itu kita mulai dengan tahap-tahapan seleksi. Hmm. Jadi ada tes kemampuan bahasa Inggris, ada penulisan makalah, ada psikotes, ada Iya. MMPI tes, Oke. ada pemeriksaan kesehatan, ada wawancara dan Iya. presentasi makalah. Tahapannya cukup panjang. Iya. Sampai Berapa lama itu Pak proses itu? proses itu dari bulan Juni sampai dengan akhir Juli. Oke. Baru selesai, hampir 2 bulan deh. Iya, hampir 2 bulan ya Pak. Ya, kan misalnya jadwal wawancara itu karena kita itu terakhir sampai dengan di tahap kedua itu kita cuma sekitar 20 orang dari 40-an. Dari 48? Ya, Oh, setelah tahapan seleksi kurang dari kemudian separuh. Oke. ya kurang dari separuh 20 orang yang terakhir. Ya. Jadi kita berebutan untuk 8 kuota kepala sekolah. 8 untuk kepala sekolah SILN. SILN, Iya. 8 kuota kepala sekolah. Jadi saya pikir wah ini kita ada 20 orang. Cuma 8 kuota yang tersedia. Persaingannya masih ketat. Waduh, ketat. Mulai kita dari Indonesia Timur, Mas sempat nggak pede Pak? sempat nggak pede. Oke. But then, kita coba aja lah. Iya. Kemudian, pada saat itu kan saya juga masih tetap terlibat dalam kegiatan program sekolah penggerak karena sekolah kami itu ditunjuk sebagai sekolah pengimbas Iya. program implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pada saat psikotes misalnya Iya. dan tes kompetensi bahasa Inggris saya di Ambon. Oh. Jadi terpaksa ya saya minta izin lah ke panitia pelatihan. Saya izin dulu, hampir seharian tesnya. Psikotes itu hampir 6 jam. Iya, psikotes lama. Iya, betul. Lama sekali. MMPI itu ya, Hmm. soalnya aja 500-an lebih. Iya. Ya. So setelah selesai semuanya ada 20 dan saat pengumuman saya malah kaget di bulan Juli itu. Pengumumannya nanti di sekitar Oktober kalau nggak salah. Oke. Oktober, September, Jadi Oktober, dari kayak gitu. dari selesai Sampai seleksi Juli. Juli baru Pengumumannya lama sekali. Iya, diumumkannya Oktober. Ya, saya pikir, jadi kita tuh sama teman udah saling WA lah, chat lah, Iya. udah pengumuman belum nih kok? Iya, kok nggak ada ya, Iya, kok iya, lama iya, sekali iya. ya. Oke. Karena waktu juga di webinar awal kita tanya, kira-kira kapan pengumuman ya pokoknya nantilah. Tunggu aja. Jadi pas begitu pengumuman, wah ternyata nama saya ada. Oke. Waduh, berarti ini mesti siap-siap nih. Nah, walaupun udah nyatakan lulus harus ada izin juga dari Pak Gubernur kan, dari Iya. Kadis dan Pak Gubernur Kepala BKD. Iya, tetap ya ada. Iya, prosedur Ada prosedur. keadministrasian, administrasi kepegawaiannya mesti dipenuhi. Hmm. Dan terpaksa ya itu walaupun berjarak jauh, saya Hmm. terpaksa mesti ke Ambon untuk memastikan dokumennya bisa siap. Dan setelah itu mengikuti tahapan pelatihan persiapan penempatan dari Kemlu Oke. secara daring maupun secara luring. Oh, ada yang harus- Ada yang daring, ada yang kita langsung datang ke ini offline maksudnya. Iya, iya. Oh, Iya. Oke. Nah, itu reaksi keluarga seperti apa, Pak? Waktu Bapak menyampaikan. Jadi waktu itu saya berdiskusi, jadi istri saya memang tahu ya bahwa Iya. saya ikuti seleksi itu dan kita berdiskusi tentang di mana nih kira-kira negara yang bakal dipilih. Oh, oke. So waktu itu saya lihat wah ini ada yang menarik cuman di Belanda atau Singapura. Hmm. Nah, saya pikir kalau di Belanda dinginnya nanti mengganti kali. Orang Timur ketemu musim dingin. Ya, so saya pikir karena juga di Alice Spring walaupun dia selalu akan panas ya, di Alice Spring itu sky-nya selalu clear, tapi kalau dingin ya memang dingin. Oh iya, pernah ada Iya, pengalaman ya. saya pengalaman itu kan, Iya, so betul. membosankan lah harus pakai sarung tangan setiap pakai hood. Iya. Di Singapura aja lah suhunya sama dengan kita, jadi lebih nyaman di sana. Oke. Dan ya ternyata memang saya diterima di Singapura. Masih apa ya, Singapura masih musimnya tuh mirip-mirip lah. Mirip, Ya, mirip dengan tanah air. Heeh. Jadi ya istri saya, keluarga saya juga sangat senang ya bisa lebih dekat ke tanah air. Suatu Iya. waktu kalau Iya, mau pulang betul, ke betul, kampung betul, pun betul. Iya. lebih cepat diatur waktunya. Nah Pak, tentu sangat berbeda mengelola sekolah Iya. di Tual dengan di Singapura. Apalagi sekolah Indonesia Singapura termasuk apa? Bisa dikatakan unik ya, istilahnya Ya,
anak Indonesia, tapi begitu melangkah keluar pagar itu Singapura, Ya, gitu ya. Nah, perbedaan yang paling mencolok apa, Pak? ada banyak hal yang saya catat. Misalnya, yang pertama dari segi jenjang persekolahan. Di Tual itu saya kan manage-nya SMA, jenjang SMA. Iya. Dengan jumlah guru yang ada 38 guru saya. Iya. Di SIS ada 3 jenjang. Iya. So ketika saya sebelum datang ke sini pun saya sempatkan waktu berdiskusi berkunjung ke teman-teman kepala sekolah SD. Paling tidak Oh, untuk mempelajari, belajar ya. karakteristik Ya. manajemennya kayak gitu, hal apakah yang perlu saya perhatikan ketika saya ngurusin jenjang SD dan SMP kayak gitu. Jadi dapat feedback dari teman-teman. Pak teman persiapkan diri sebelum sampai ke sini. Kemudian dari segi jumlah guru yaitu satu jenjang ada 38. Di sini 3 jenjang. Sekarang kita cuma punya effectively 5 aja guru yang ada di sekolah. Oh, jauh sekali ya. Jauh sekali. Dan it's very challenging. Iya. Kemudian yang kedua, dari segi ketersediaan sarana prasarana. SIS sudah punya gedung yang bagus, tetapi kendala kita ada pada 4 lab kita itu belum bisa kita optimalisasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih menguatkan pemahaman siswa. Karena kita perlu melakukan revitalisasi tingkat sedang untuk lab-lab kita di SIS. Kemudian dalam pola komunikasi, komunikasi kita dengan, kalau di Tual ya cuma dengan komite, Pemda, provinsi. Betul. Tapi kalau di Singapura udah agak unik dah. Bisa komunikasi kita dengan KBRI, dengan mitra organisasi yang dari tanah air, yang mitra lokal Singapura, which is banyak. Iya. Lebih banyak ya, Pak, lebih ya? challenging. Dan juga di situ memang betul-betul etika komunikasinya mesti kita jaga dan lain-lain. Berbeda lah kalau kita berkomunikasi misalnya dalam persuratan tanah air dengan di sini ya. Misalnya kalau kita komunikasi dengan bahasa Inggris ya karakternya beda jadinya ya, Pak, ya. Pastikan itu. Nah, dan di samping itu juga kultur belajar. Yes, betul. Kalau di Tual itu misalnya untuk orang tua siswa itu mereka mendukung dan cenderung tidak terlalu kritis. Kalau di SIS orang tuanya sangat kritis. Baik. And somehow kadang-kadang very demanding. Yes, exactly. So ekspektasinya tinggi dan anak-anak kita juga di SIS itu potensi akademiknya tinggi, kecerdasan akademiknya tinggi. Cuma memang daya dukung kita untuk memastikan semua potensi itu berkembang. Untuk sementara mesti kita kerja keras untuk itu. Misalnya ketersediaan sumber daya guru kita benahi. Kemudian fasilitas belajar kita. Ya, saya bersyukur sekali kemarin Bu Atikbud sudah juga membantu kita mendorong. Jadi kita akan siapkan smart board, ada 12 yang nanti kita ganti papan-papan tulis kita. Karena memang saya sudah observasi kondisi ruang kelas kita itu kurang nyaman untuk mendukung pembelajaran. Jadi saya juga sudah minta ke Kemdikbud untuk mengganti kursi-kursi di dalam kelas kita. Dan itu juga di-approve. Iya, permajaan ya, Pak. Iya. Kursi kita itu udah hampir 30 tahun nggak diganti-ganti. Udah anak-anak juga duduk juga udah nggak pede. Iya, nggak nyaman. Ya, gitu. So mungkin by the end of December kita akan ganti, ada 200 kursi yang kita ganti juga. Target saya ingin SIS berkembang jadi Google Reference School dari 13 ISM kita. Jadi saya ingin langkah-langkah itu kita lakukan by the end of the year, tahun depan kita bisa buat sedikit lompatan yang lebih bagus lah. Doa saya tuh, saya kemarin ajak orang tua murid di program konsultasi akademik dan kita di surat saya bilang tolong bantu doa lah. Kalau misalnya Kemdikbud bisa menjawab permintaan kita, kemarin Pak Dubes juga udah bersurat meminta penambahan 14 guru. Kalau seandainya kita dapat setengahnya, jauh dah kekuatan yang sangat besar. Iya, oke. Nah, tapi ada nggak Pak, sepanjang pengalaman Bapak memimpin SIS, momen-momen yang haru atau momen-momen yang membanggakan gitu untuk Bapak, momen yang berkesan sejak pertama bertugas memimpin SIS,
hingga saat ini gitu? Apa Pak? Boleh diceritakan? Ya, secara umum ya, kalau boleh saya kasih gambaran, anak-anak kita itu sangat patuh. Jadi apa saja petunjuk yang kita berikan itu selalu mereka upayakan untuk bisa menepatinya, mengikutinya dengan baik. Yang kedua, momen yang bikin saya bangga campur haru kali ya, itu ketika kemarin misalnya ini pertama kali saya mendampingi anak kita mengikuti event yang skalanya internasional kayak MIKTA kemarin. Oke, iya. So ketika KBRI meminta SIS untuk menyiapkan 5 siswa mengikuti round table discussion, saya mintalah Bapak-bapak kesiswaan, Pak tolong dipilih 5 anak-anak kita. Dan setelah terpilih, saya minta kalian tolong siapkan untuk materi round table hal apa yang menurut kalian bagus dari Indonesia yang mau kalian ceritakan ke teman-teman siswa dari negara-negara lain yang akan hadir, dari Meksiko, Korea, Australia, dan mereka menyiapkan materinya tanpa ada pendampingan secara khusus karena mereka mesti mengatur waktu antara belajar reguler dan saya bilang kalian juga mesti Bapak nggak tahu nanti ketika sampai di sana itu diskusinya itu one by one, kalian tampil presentasi atau hanya duduk di meja atau apa, Bapak nggak tahu. Kalau round table ya idealnya mungkin di meja kali ya. Iya, betul. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti tampil di podium kayak gitu. Karena tantangannya kan beda ya. Iya, betul. But then ketika sampai di venue-nya, di tempat acaranya, rupanya mereka mesti on stage, berdiri di podium dan memaparkan materi yang udah mereka siapkan. Oh, jadi satu kelompok itu berdiri di depan semua satu-satu ya. Satu-satu, sesuai dengan segmen yang harus mereka. Jadi mereka dengan sudah membagi membagi. Oke. Dan luar biasanya mereka bisa mempresentasikannya dengan baik sekali dan memukau para duta besar yang hadir dan juga siswa-siswa dari sekolah internasional yang juga hadir di hari itu. Mereka dapat beberapa pertanyaan yang menarik dan itu dijawab dengan baik dan lugas. Saya pulang dengan rasa bangga sekali dan juga haru ya. Walaupun waktunya cukup singkat, mereka bisa mempersiapkan diri untuk tampil sebagus ini. Iya, itu mereka mempersiapkannya singkat tadi Bapak sampaikan. Berapa lama itu? Hampir sekitar berapa hari ya? 5 hari ya. Oh, itu pendek sekali. Di sela-sela waktu belajar jadwalnya jadi. Seperti itu. Itu saya cuma cek aja kayak apa sih, pastikan apa yang mereka materi apa yang mesti disampaikan kayak itu garis besar. Tapi idenya semuanya dari mereka lah. Oke, itu anak-anak SIS itu memang berdasarkan pengalaman saya sendiri berinteraksi dengan anak-anak SIS mulai dari yang sekarang bahkan sudah lulus pun saya sendiri merasa bangga gitu ya terhadap adik-adik yang bersekolah di SIS. Memang saya lihat bagi mereka sendiri itu juga tantangan Pak. Sebagai anak Indonesia bersekolah di SIS mempertahankan keindonesiaannya di tengah-tengah lingkungan yang begitu keluar bukan Indonesia gitu loh. Oke. Baik Pak Sam, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita ini di segmen berikutnya. From 7 Chatsworth, Worth a Chat. Let's chat! Nah Pak Sam, tadi kita sudah bicara mengenai suka dukanya ya memimpin Sekolah Indonesia Singapura. Nah tadi juga sempat kita singgung sedikit-sedikit bahwa Sekolah Indonesia Singapura atau SIS ini tuh penting sekali. Maksudnya bukan hanya Sekolah Indonesia di Singapura ya, Sekolah Indonesia di luar negeri. Nah ini memang institusi yang penting untuk menjaga keindonesiaan, keindonesiaan para siswa. Nah, strategi Bapak sebagai kepala sekolah paling tidak untuk mungkin ada beberapa program ke depan Pak untuk terus atau justru lebih lagi bisa menumbuhkan gitu rasa cinta tanah air terhadap murid-murid di SIS ini Pak.
boleh diceritakan? Jadi yang pertama yang lazim kita lakukan di sekolah itu upacara bendera. Iya. Di dalam upacara itu kita tegaskan bahwa ini bukan sekedar tradisi bernegara kita yang kita lakukan, tapi ini bagian dari penghormatan dan penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan negara kita. Jadi upacara bendera itu bukanlah suatu kebiasaan saja, tapi itu bagian daripada upaya kita untuk mempertahankan semangat kebangsaan dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam hati dan sanubari anak kita. Nah, jadi di samping upacara-upacara bendera yang kita lakukan di hari Senin, biasanya kita juga merayakan hari-hari besar nasional. Iya. Baik 17 Agustus misalnya, ataupun hari-hari besar nasional lain seperti Hari Sumpah Pemuda, yang terakhir baru kita lewati tanggal 28 Oktober Iya, kemarin. betul. Kita laksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda di mana para murid kita berbusana tradisional daerah khas masing-masing itu menggambarkan semangat para pemuda-pemudi Indonesia pada zaman kemerdekaan menyatakan komitmen berbangsa dan berbahasa satu. Kita juga merayakan puncak bulan bahasa di mana anak-anak mempresentasikan berbagai hasil karya mereka, menciptakan puisi, lagu dan lain-lain. Oh, puisi dan lagu ya. Oke, itu menarik. Jadi termasuk menyanyi. Iya, oke. Jadi itu bagian dari upaya pengarus utamaan penggunaan bahasa Indonesia. Iya. Walaupun kita ada di Singapura yang mostly orang menggunakan bahasa Inggris, Betul. tetapi momen-momen spesial seperti itu kita manfaatkan untuk betul-betul menguatkan rasa cinta berbahasa di kalangan anak-anak kita. Nah, misalnya terakhir kita juga melakukan salah satu peringatan Hari Batik Nasional, didukung oleh ibu-ibu DWP dari Singapura. Kita laksanakan, kita laksanakan ada seminar batik, kemudian ada lomba berbusana batik, dan itu dibantu didukung oleh ibu-ibu di Singapura. Kemudian pada saat Hari Perhubungan Nasional kemarin juga SIS didukung oleh Bapak Atase Perhubungan, kita menggelar program Inspiring Talk. Nah, kita mengundang ada dua tokoh, ada dua orang pilot Garuda, dan juga ada satu kapten kapal milik Pertamina yang hadir untuk berbagi dengan anak kita, membuka wawasan, memperkenalkan bagaimana perkembangan transportasi di tanah air kita sampai dengan hari ini. Agak unik gitu ya. Itu bagian dari cara kita untuk betul mendekatkan anak-anak kita dengan tanah air tercinta. Iya, kalau tidak salah SIS itu juga sering ada program mengisi misalnya narasumber dari luar untuk mengisi berbicara, memberikan motivasi ya Pak ya. Betul. Bisa diceritakan nggak Pak, ada narasumbernya itu biasanya dari mana? Ya. Jadi kita punya program Inspiring Talk. Biasanya kita undang narasumber, biasanya dari KBRI, ada atase kepolisian KBRI Singapura, kemudian atase kejaksaan, ibu atase datang memberikan inspirasi, memperkaya wawasan anak kita tentang hukum dan juga bahaya narkotika, macam-macam itu. Kemudian juga kita undang akademisi dari kampus-kampus lokal. Terakhir kita undang salah satu putra Indonesia yang menjadi peneliti di NUS untuk juga memberikan sesi yang harapannya bisa menginspirasi anak kita, menambah wawasan mereka. Oh, jadi macam-macam ya Pak ya narasumbernya ya. Oke Pak. Nah, dengan kegiatan itu Pak, tadi Bapak sampaikan ada upacara bendera 17 Agustus, kemudian selain upacara-upacara tadi ada juga acara bulan bahasa ya Pak ya. Bulan bahasa yang tadi ada puisi, menyanyi menyanyikan lagu, terus kemudian ada yang
Sumpah Pemuda tadi mengenakan baju daerah dan mungkin ada beberapa kegiatan lainnya. Nah, itu biasanya tuh reaksi anak-anak gimana sih Pak? Atau paling nggak pernah nggak mereka kayak ngomong sama Pak Sam gitu mengenai komentarnya mengenai beberapa program ini yang mungkin apa ya bisa dikatakan kalau di luar dari SIS itu tidak umum atau tidak ada gitu. Ya, ada yang ekspresi anak-anak ke saya itu mereka sangat senang dan bangga ya. Jadi kayak ada betul-betul perasaan pengakuan bahwa iya loh saya ini anak Indonesia loh dengan berbusana seperti itu. Jadi memberikan kesan tentang cita rasa karya seni berbusana kita dari berbagai macam daerah dengan keunikannya yang khas. Itu memberikan kesan yang sangat kuat. Jadi kadang-kadang anak-anak pingin, Pak, boleh ya kita pakai baju adat yang ini kayak gitu. Ya boleh ya. Gitu. Malah tambah ini apa semangat ya. Ya, mereka semangat sekali. Mereka senang sekali itu. Lucu sekali Pak. Jadi itu mendekatkan. Jadi ada perasaan kayak rasa lebih dekat ke daerah asalnya, pengakuan sebagai anak bangsa, kaya dengan budayanya. Jadi itu tadi Pak berhasil lebih menumbuhkan lagi ya Pak, lebih menumbuhkan lagi apa namanya keindonesiaannya. Ya, betul. Oke. Nah Pak, ini dalam konteks pendidikan ya, pendidikan secara global. Bagaimana Bapak melihat peran sekolah Indonesia di luar negeri? Nah, untuk sebagai ya jembatan ya atau sebagai bagian dari alat diplomasi budaya dan juga pendidikan Indonesia, Pak. SIS memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam konteks pendidikan global. Kehadiran SIS di Singapura itu memberikan jaminan standar mutu pendidikan bagi warga negara kita, termasuk juga jaminan tentang kualitas mutu layanan bagi negara-negara lain. Kemudian SIS juga sebagai barometer bagaimana fungsi layanan pendidikan itu dilaksanakan. Oleh karenanya penguatan peran SIS dalam melaksanakan fungsi diplomasi pendidikan, termasuk juga diplomasi people to people ya, orang hubungan kemasyarakatan itu sangat penting dan strategis di Singapura ini. Apa namanya? Sepengetahuan saya SIS itu dipantau bukan hanya oleh pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah setempat ya Pak ya? Iya. Untuk termasuk manajemennya dan jadi pelaksanaan ininya. Tata kelola kita itu yang unik bagi SIS kita itu bukan cuma harus bekerja berdasarkan standar nasional pendidikan kita. Tapi di Singapura kita karena terdaftar sebagai private education, kita harus memenuhi standar tata kelola yang ada di Singapura oleh pemerintah Singapura, yang memang juga sangat strict. Jadi dalam perencanaan program pengembangan sekolah kita mesti memastikan bahwa standar nasional pendidikan kita ada 8, itu mesti kita penuhi. Tetapi juga standar manajemen, standar keamanan, standar kesehatan lingkungan, dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura melalui Private Education Institution code-nya itu, code of conduct-nya itu harus juga bisa kita penuhi. Dan itu mereka lakukan secara, pengawasannya dilakukan secara intensif sekali di sini. Mereka betul-betul ngecek ya, bisa dikatakan ya. Kita terakhir udah selama saya di sini udah lebih kurang 6 bulan, ini udah 2 kali dicek oleh otoritas lokal. Berarti kayak 3 bulan sekali itu contohnya. Iya, kebersihan toiletnya kemarin, yang terakhir kebersihan toiletnya. Kemudian ketika galon tempat air kita, water container kita yang besar, itu pun untuk menguras, membersihkan itu juga diperingatkan. Nah, ini waktunya udah selesai, harus dikuras lagi. Dan yang menguras ada lembaga khusus. Jadi setelah airnya, setelah baknya dibersihkan, airnya diganti, air yang baru diisikan itu mesti diuji lab dulu. Setelah diuji lab, segitu ketatnya segitu ketatnya. Setelah diuji lab, di-approve, diberi sertifikat,
layak pakai, Oke. baru kita Wah. boleh pakai. So yang sebelumnya kan kalau di tanah air kan nggak sampai segitu kita. Iya. Nah, tapi mereka sangat ketat sih. Toilet pun sama. Kita baru juga selesai supervisi untuk toilet, kebersihan toilet kita. Dia datang, dia cek satu-satu kualitas toilet kita. Nah, itu Kalau memang betul-betul standar mereka sangat ketat. semua untuk memastikan bahwa sekolah tersebut memang layak, Memenuhi syarat, memenuhi syarat untuk ya, anak. keamanan, Ya. kenyamanannya, Oke. dan lain-lain. Oke. Baik, Pak Sam, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di segmen berikutnya. From 7 Chatsworth Water Chat, let's chat! Pak Sam, tadi di segmen-segmen sebelumnya, wah kita udah ngobrol banyak sekali mengenai pengalaman Pak Sam, baik di Tual maupun setelah memimpin Sekolah Indonesia di Singapura. Saya mendengarnya tuh kayak wah gitu. Nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka bisa dikatakan putra dari timur Indonesia sampai ke Singapura diserahi tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya tidak mudah ya Pak ya, betul. Memimpin sekolah yang multikultur, bisa dikatakan multikultur. Nah, tapi kalau yang saya ketahui Bapak sendiri punya prestasi nih, prestasinya keren loh. Juara guru berprestasi tingkat nasional, betul Pak? Di tahun 2015. Kemudian Kepala Sekolah Inspiratif Nasional di tahun 2022. Jadi kalau untuk guru yaitu finalis guru tingkat nasional. Kalau yang juaranya itu di tahun 2017. Oh, di 2017. Dan 2022. Wah, oke itu. Ya. Itu untuk kategori kepala sekolah. Iya, untuk kategori kepala sekolah itu aja udah mendengar udah kayak, keren banget gitu. Padahal ya itu tadi Bapak bukan di daerah yang istilahnya kota gitu, yang utama, ya kan. Nah, yang menjadi kunci dari konsistensi Bapak dalam menjaga semangat dan dedikasi Bapak ini ya di dunia pendidikan sebagai guru itu apa sih Pak? Jadi yang menjadi konsistensi saya itu lahir dari keyakinan bahwa ini bukan cuma sekedar profesi, tetapi ini merupakan amanat peradaban. Jadi sejatinya hidup saya itu mesti menjadi rahmat dan berkontribusi yang bermanfaat untuk sesama dan juga pada bangsa dan negara kita, teristimewa untuk perkembangan putra-putri kita di dunia pendidikan. Tidak mudah loh Pak, tidak mudah loh jadi seorang pendidik gitu ya. Tidak mudah apalagi ya itu untuk menjaga konsistensi untuk diri sendiri untuk terus mau mendidik dan bahkan mendidik orang lain ya. Jatuhnya mendidik orang lain gitu. Gitu. Nah, Bapak punya nggak semacam filosofi gitu atau prinsip gitu yang Bapak pegang dalam mendidik dan memimpin ya, terutama sebagai kepala sekolah Bapak ada ini nggak filosofi atau? Ya, filosofi saya itu yang saya pegang dalam mendidik itu bahwa pendidikan itu bukan sekedar kita mentransfer ilmu kepada siswa, tapi juga kita harus mampu menyalakan harapan tentang masa depan mereka. Bahwa siapapun mereka, apapun keadaannya, setiap mereka bisa menjadi orang-orang hebat di masa depannya nanti. Yang penting adalah mereka berani mengambil langkah pertama untuk memulai itu. Itu filosofi yang selalu saya pegang. Sehingga harapan saya, setiap anak-anak yang saya bina mesti bisa kita yakinkan bahwa dia bisa menjadi orang hebat. Dan yang perlu kita lakukan adalah men-trigger keberanian untuk mengambil langkah. Keberanian untuk mengambil langkah, kadang itu yang sulit
Ya, kadang mereka berkeluh kesah saja, Pak ini susah Pak, Iya. ini nggak bisa Pak, saya Kadang nggak mungkin bisa udah Pak. putus harapan dulu Iya, ya Pak ya. udah putus harapan duluan. Itu yang mesti kita coba Ya, benahi. Iya. membangun semangat untuk ayo bisa gitu ya, Betul sekali. ayo kamu bisa kok gitu ya. Iya, iya. Karena banyak sekali mungkin siswa-siswa itu yang udah nggak pede duluan ya Pak ya. Betul. Iya, itu memang Sulit ya membangun itu. Nah, kalau Bapak sendiri memaknai keberhasilan Bapak sebagai seorang guru atau pendidik itu apa ya, melihat para siswa yang Bapak bina atau Bapak didik itu seperti apa sih? Maksudnya Bapak happy gitu, kayak oh saya merasa berhasil nih sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Itu yang Bapak lihat ketika siswa Bapak itu jadi apa, seperti apa? Jadi secara umum saya tuh merasa udah berhasil dalam mendidik anak-anak. Bukan cuman karena dia bisa berhasil mencapai prestasi akademik tertentu, Ya. tetapi secara umum dia bisa tumbuh, berkembang secara proporsional sesuai dengan waktu, fase, dan masanya, dan dia bisa menjalani hidupnya sebagai anak-anak muda yang berhasil apapun capaian yang diperoleh. Paling tidak dia tidak berhenti dan berkeluh kesah, tetapi dia berani menghadapi hidup dengan berbagai tantangan dia dihadapinya. Oke Pak, ini terakhir. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan, terutama untuk para guru Pak? Para guru yang berada di daerah yang mungkin seperti yang sebelumnya Bapak ditual dengan fasilitas yang mungkin kurang, tidak sebanyak yang dimiliki sekolah yang di daerah perkotaan seperti itu. Nah, apa pesan Bapak kepada para guru ini, Pak? Kepada semua teman-teman guru di tanah air yang saat ini sedang bekerja keras, pesan saya, cahaya pendidikan itu tidak selalu akan datang selamanya dari pusat. Dari sudut pelosok terpencil sekalipun di tanah air, kita bisa jadi cahaya yang menerangi Indonesia. Teruslah bersemangat dalam melayani anak-anak kita. Terima kasih. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak. Itu tadi pertanyaan penutup di segmen terakhir kita. Terima kasih banyak Pak Sam telah hadir dan berbincang-bincang di World of Chat. Untuk Anda semua, terima kasih sudah menemani kami di World of Chat. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik seru lainnya yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai. From 7 Chatsworth World of Chat, let's chat!